Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi sebelum masuk pada materinya, sekedar mengingatkan, jangan lupa kalian menulis rangkuman materi yang disampaikan berikut. Sebelum saya mulai, ada baiknya kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Tentunya kalian sepakat bahwa bangsa Indonesia penuh dengan keragaman dan Indonesia mampu mempersatukan keragaman itu. Apa yang kalian ketahui mengenai persatuan dan kesatuan? Sebelum kita membahas bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa, kalian jabarkan terlebih dahulu pendapat kalian tentang persatuan dan kesatuan bangsa di kolom komentar. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terdapat sejumlah konsep dasar, di antaranya adalah persatuan, kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jika bicara tentang kesatuan, maka konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Hal ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua adalah konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa aspek yang saya sudah jelaskan tadi. Jika kita membahas perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan politik, maka kita harus memahami bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Selanjutnya, kita harus memahami bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian kita harus memahami bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan,
sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, kita juga harus memahami bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Selanjutnya, kita juga harus memahami bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adik-adik sekalian, selanjutnya juga kita harus memahami bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kemudian kita juga harus memahami bahwa bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Kita sudah masuk pada aspek yang kedua. Jika kita membahas tentang kesatuan ekonomi, maka kita harus memahami 3 aspek di bawah ini. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang terakhir, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita masuk pada aspek ketiga. Pada aspek ketiga ini kita akan membahas 2 hal yang harus dipahami dalam perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, kita harus memahami bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi, dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kedua, kita harus memahami bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pada aspek yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, kita harus memahami 2 hal. Yang pertama, kita harus memahami bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Pada konsep integrasi nasional, bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Apakah materi yang telah kalian simak dapat dipahami? Bisakah kalian menyimpulkan materi yang telah kita bahas sebelumnya? Berikan kesimpulan kalian di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk pada penugasan. Buatlah kelompok yang setiap kelompoknya 3-5 siswa. Setelah itu diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.